Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam permisa dimanapun Anda. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Kais Syawaludin dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membawakan berita tentang seorang pahlawan yang bernama Muhammad Syahab atau lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Sosok yang satu ini sudah tidak lagi asing di telinga. Dia merupakan seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Dia menjadi sosok yang sangat alot ditaklukkan oleh Belanda saat itu. Siapa sebenarnya sosok Imam Bonjol yang dikenal santun dan tidak kenal kompromi terhadap Belanda tersebut? Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Ahmad Syahab atau Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Ia merupakan putra dari pasangan Khatib Raja Nudin atau dikenal dengan sebutan Buya Nudin dan Hamatun. Ayahnya, Khatib Buyanuddin, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki 50 kota. Ibunya Hamatun adalah seorang Aljazair yang telah lama bermukim di Maroko, yang kemudian bersama pamannya Syekh Usman merantau ke Ganggo Mudia Bonjol. Setelah dewasa dan menjadi ulama dan pemimpin, Muhammad Syahab atau Tuanku Imam Bonjol mendapat beberapa gelar dari masyarakat setempat, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, Datu Bagindo Suman, dan terakhir Tuanku Imam. Tuanku Imam Bonjol tidak terlibat sejak awal dalam Perang Pati. Ia baru terlibat setelah Tuanku Nan Receh dari Kamang Agam sebagai salah seorang pemimpin harimau Nan Salapan menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Pati di Bonjol. Kaum Padri terdiri atas ulama-ulama yang memiliki tujuan untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Sedangkan kaum adat merupakan kelompok masyarakat di Minangkabau yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur mereka. Sehingga kaum Padri ingin melakukan pemurnian praktik ajaran Islam dengan memberantas kebiasaan-kebiasaan yang menyimpangi. Maka, pada tahun 1821, pemerintah kolonial Belanda yang bernama James Dupuy melakukan perjanjian dengan kaum adat. Dari perjanjian tersebut, Belanda berhasil menduduki sejumlah daerah akibat dari tindakan kaum adat dan Belanda. Akhirnya terjadilah Perang Pati. Kala itu, dengan jumlah 20.000 sampai 25.000 pasukan, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerang Belanda di hutan sebelah timur gurun. Pasukan Belanda yang hanya berjumlah 200 orang serdadu Eropa ditambah 10.000 pasukan kaum adat melakukan perlawanan. Pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman cukup sulit dikalahkan hingga akhirnya Belanda memutuskan untuk mengirimkan surat ajakan berdamai. Mengetahui taktik Belanda, Tuanku Pasaman tidak menanggapi ajakan Belanda dan terus menggencarkan perlawanan di berbagai tempat. Pada tahun 1822, pasukan dari Tuanku Nan Receh menyerang Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinen dan meraih kemenangan. Belanda mulai menduduki daerah Empat Koto pada Februari tahun 1824. Tindakan ini menyulut keparahan kaum Padri di Bonjol. Di bawah komando Petro Syarif atau yang lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, kaum Padri melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Saru Aso. Memasuki tahun 1825, Belanda kembali mengajukan perjanjian damai. Perjanjian itu berisi bahwa Belanda mengakui kekuasaan tuanku-tuanku di Lentau, Empat Koto, Telawase, dan Agam. Sayangnya, perjanjian tersebut mengecewakan kaum adat. Mereka menganggap Belanda tidak menepati janji dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Kaum adat yang kecewa dengan perjanjian damai mulai menentang dan melawan balik Belanda. Dengan kekuatan yang meningkat, kedudukan Belanda di Sumatera Barat semakin terdesak. Serangan Belanda kepada kaum Padri semakin gencar.
Bahkan mereka menyerang pos-pos pertahanan kaum padi yang berada di Banuhampu, Kamang, Guguwak, Sigandang, dan Tanjung Alam. Di tahun 1834, kekuatan Belanda berfokus untuk menguasai wilayah Bonjol, hingga akhirnya pada tahun 1835, pasukan padi mengalami kesulitan dan dipukul mundur. Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaan berunding dengan Belanda. Sayangnya, usaha perundingan itu justru mengalami kegagalan dan memicu terjadinya perang lagi. Benteng Bonjol dikepung dan berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol dan sejumlah pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan kaum padi. Setelah menyerahkan diri, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Ambon, dan akhirnya wafat di Manado pada 6 Februari 1864. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Selama itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas. Bahkan pada lembaran uang Rp5.000 keluaran Bank Indonesia 6 November 2001. Sekian dari berita yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Kaisya Waludin dari 11 TKJ 2, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.